Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Hamzahas, meninggal dunia Rabu pagi pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Warga dan kerabat berdatangan ke rumah duka di Jalan Tegalan, Matraman, Jakarta Timur. Wakil Presiden ke-9 RI ini meninggal dunia di usia 84 tahun. Presiden Jokowi beserta sejumlah kerabat pun mendatangi rumah duka. Pasca disolatkan, jenazah langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di Cisarua, Kabupaten Bogor. Hamzahas menjabat Wapres di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Juga sempat menjabat sebagai Menteri Investasi era Presiden Habibie dan Menko Kesra era Presiden Gus Dur. Diptit Narkoba Bareskrim Polri mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan total 157 kg. Tindak pidana pencucian uang dengan total penyitaan aset sebanyak 30 miliar. Dan penyitaan bahan kimia berbahaya poppers. Pengungkapan ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi beserta Kapolri. Total barang bukti yang disita dalam TKP adalah satu sabu sebanyak 157 kg, di mana dilakukan penangkapan di Aceh Utara dan di Tangerang, Banten. Ya, ini ada kaitannya satu sama lain. Ya, pengembangan dari Aceh dapat diungkap di Banten, totalnya 157 kg. Sementara itu, Kabareskrim berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkoba untuk menjaga anak-anak Indonesia. Masa depan bangsa ini ada di anak-anak. Dan sekarang butuh tempat tumbuh dan berkembang. Mari kita juga ciptakan lingkungan kita ini menjadi environment yang baik untuk tumbuh dan berkembangnya anak. Lihat pergaulannya, dengan siapa dia bergaul. Jangan dibiarkan juga anak kita itu seolah-olah menjadi autopilot yang bisa berdiri sendiri, bisa mandiri tanpa dikasih edukasi, tanpa dikasih pengasuhan, tanpa dikasih bimbingan oleh orang tuanya. Mari kita sama-sama menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Kami berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum. Kami tidak pernah bosan untuk melakukan penegakan hukum. Masifnya pengungkapan narkoba yang dilakukan kepolisian diharapkan bangsa ini bebas narkoba dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya punya komitmen untuk terus mengawal kasus tewasnya Vina Eki. Saya tak jemu-jemu untuk mencari fakta-fakta di lapangan. Harapan kita terkabulnya PK Saka menjadi jalan keluarnya 7 terpidana ini. Amin. PK Saka Tatal ini sebenarnya tidak usah pakai novum. Ya, dari putusan saja diuraikan lagi. Ya, ini sebenarnya tidak layak ini dilakukan orang Polri sebenarnya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, hari ini menjalani sidang peninjauan kembali. Sejumlah spanduk bernada dukungan disiapkan oleh teman-teman Saka Tatal di kawasan Samadikun, Arya Mulya, Kesambi, Cirebon. Salah satunya spanduk bertuliskan, "Kembalikan nama baik Saka Tatal," dan akan dipasang di sekitar Pengadilan Negeri Cirebon. Teman dan keluarga berharap agar nama Saka Tatal dapat dipulihkan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Sidang TK Saka Tatal diharapkan dapat memberikan titik terang dan keadilan atas kasus yang menimpa dirinya. Kuasa hukum juga memohon agar putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bandung, dan PN Cirebon dibatalkan seluruhnya. Dalam dalilnya, pihak Saka Tatal mengatakan kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak ada hubungannya dengan Saka Tatal. Pihak Saka Tatal juga menyampaikan temuan bukti baru atau novum dalam persidangan. Sejumlah novum tersebut diantaranya foto Eki dan hasil otopsi yang menunjukkan tidak ada hubungannya dengan Saka Tatal.
Kemudian kurang lebih 13 pengacara hadir pada hari ini dari kantor Krisnamurti, Farhad Abbas dan Ibu Titin. Sidang ini telah sebagian besar menyelesaikan pembacaan memori peninjauan kembali yang mana akan dilanjutkan dengan penambahan memori peninjauan kembali. Ada berapa nopung, Bang? Masih ada tambahan yang Nopungnya nggak ada, ya kan? Cuman hanya ada beberapa tambahan terkait masalah penerapan hukum dan sebagainya. Jadi itu yang kita teruskan nanti setelah makan siang. Total berapa poin? Totalnya ada 17 gitu. Ada 17 halaman. Ada 17 halaman. Tambahannya 17 ada halaman. tambahannya ada 17 halaman. Iya. Pengadilan Negeri 1 Cirebon menunjuk 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang dilaksanakan hari ini. Antara lain Rizka Yunia SH, Galur Rahma Esti SH, dan Justisia Permatasari SH. Selain 3 hakim PN1 Kota Cirebon juga menyiapkan 1 jaksa Asep Sunarsa. Saya, Abraham Silaban, dan tim datang ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk melihat dari dekat jalannya sidang PK Saka Tatal. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya punya komitmen untuk terus mengawal kasus tewasnya Vina Eki. Saya tak jemu-jemu untuk mencari fakta-fakta di lapangan. Dan hari ini, secara khusus, The Prime Show bersama Abraham Silaban hadir langsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat untuk mengawal sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Hari ini saya hadir di depan Pengadilan Negeri Cirebon untuk melihat langsung bagaimana 3 orang hakim perempuan yang akan mengawal jalannya kasus ini. 15 pengacara mendampingi Saka Tatal. Bukti-bukti sudah dibawa. Disebutkan ada 4 novum bukti baru yang akan diajukan. Di antaranya adalah sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kesaksian Dede Ruswanto, ratusan dokumen beserta foto, termasuk 5 bukti visual yang akan didorong ke majelis hakim, dan harapannya kemudian Saka Tatal akan menerima keadilan yang dicarinya di tempat ini. Keadilan apa yang dimaksud? Karena pada prakteknya per hari ini 24 Juli 2024 Saka Tatal bebas murni dari segala tindak pidana atau dari segala hukuman pidana setelah 8 tahun silam dirinya menjadi seorang terpidana atas kasus kematian Vina dan Eki. Dan hari ini Saka Tatal tak berhenti di sini. Saka Tatal berupaya untuk mencari keadilan bagi dirinya sendiri, berupaya untuk mencari dan memulihkan nama baiknya. Saya akan melihat langsung dan memantau langsung jalannya sidang ini. Dan tentu saja yang menjadi pertanyaan kita, apakah kemudian sidang PK Saka Tatal akan menjadi jalan keadilan untuk dirinya sendiri, atau sidang PK Saka Tatal malah berakhir anti klimaks untuk dirinya sendiri. Apapun itu, saya Abraham Silaban hadir di sini untuk memastikan bahwa pengadilan menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan memastikan bahwa hak-hak informasi publik terbuka di sini. Karena pada prakteknya keterbukaan publik adalah jalan untuk menemukan keadilan. Simpatisan atau pendukung Saka Tatal datang ke PN Cirebon. Mereka tak henti meneriakkan dukungannya kepada Saka. Dan ramai sekali. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Adam. Mas Adam. Ya. Mas Adam dari mana ini? Dari Kamu Saladara. Ini apa itu? Ini teman kecilnya Saka nih yang pakai ini teman-teman kecil Saka. Oh, Anda teman kecilnya Ya, Saka. betul. Oke, dan Anda menggunakan baju ini. Ini Perkasa, perjuangan keadilan Saka. Mereka menggunakan atribut sendiri untuk menunjukkan dukungan kepada Saka Tatal, dan termasuk Anda bisa lihat di sini, sobat. Oke. Kami meyakini. Ini apa? Warga Kamu Saudara meyakini bahwa 7 terpidana bukan pelaku pembunuhan perempuan. Oke. Oke, jadi
Anda ingin menunjukkan bahwa hadirnya Anda di sini dalam sidang PK Tatal juga memberikan dukungan kepada 7 terpidana yang masih saat ini ada di tahanan. Ya jelas, harapan kita terkabulnya PK Saka menjadi jalan keluarnya 7 terpidana ini. Jadi ada teman sekolahnya Saka, kemudian ada teman satu kampungnya juga ya. Ya ini teman-teman satu kampung. Teman satu kampung ya. Ini warga-warga Cirebon semua dari sini. Ada perwakilan dari Sineman. Ada perwakilan dari Sineman. Ada simpatisan Saka. Ada kelompok emak-emak juga, ada ibu-ibu juga di sini ya. Ada ibu-ibu juga di sini. Wow. Mendukung semua. Ada sepuh dari ini kampung Saladara juga. Ada sepuh. Ya ini. Oke. Anda juga datang untuk berikan dukungan. Pasti itu harus. Oke. Anda mengenal Saka? Saudara. Saudara Saka? Iya betul. Oke, saudaranya berarti pamannya kah atau siapanya? Kakeknya itu kakak beradik sama kakek saya. Oke, dan memberikan dukungan terhadap keluarganya ya? Betul. Oke, apa yang ingin disampaikan? Ya prinsipnya Saka tidak bersalah dan itu harus bebas. Apa yang ingin disampaikan Mas? Karena kan Saka 8 tahun silam, ia divonis 8 tahun penjara atas kasus kematian Vina dan Eki. Tapi apa yang berbeda kali ini? Ya kali ini masyarakat untuk netizen dan media sangat mendukung Saka Tatal. Yang di sini kita juga hadir di sini karena harapan kita. Harapannya adalah mengembalikan nama baik Saka Tatal. Apa yang Mas Adam ingin sampaikan? Andai kata Mas Adam bisa berbicara kepada hakim yang hari ini menyidangkan kasus ini. Saya harap hakim membuka hatinya selebar mungkin. Hakim menjadi contoh keadilan negeri ini, menegakkan keadilan ini intinya. Oke. Dan yakin bukti-bukti yang dibawa oleh kuasa hukumnya ini akan mampu membuat apa yang digugat oleh Saka dikabulkan. Sangat yakin karena alhamdulillah Dede kan sudah jujur. Oke. Dan ada juga dari, saya sebutkan di lintas generasi, ada ibu-ibu juga di sini ya. Ada. Saya melihat kelompok ibu-ibu berkumpul di sini. Ini sebagai bentuk solidaritas kepada Saka yang hari ini mencari keadilan. Pada prakteknya kan Saka sudah bebas murni. Yang dilakukan Saka adalah untuk memulihkan nama baik dirinya sendiri, termasuk nama baik keluarganya dari segala tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Tapi ini memantik dan memancing dukungan publik, termasuk ibu-ibu yang di sini. Ya. Dengan ibu siapa? Batika. Batika apa yang ingin disampaikan? Ingin disampaikan semoga sidangnya berjalan dengan lancar, nggak ada yang ditutup-tutupi lagi. Semoga 7 terpidana segera bebas. Amin. Anda masih kerabat atau keluarga Saka? Saya simpatisan. Saya bukan siapa-siapanya. Anda bukan siapa-siapa. Anda datang dari mana? Dari Kabupaten Puntang. Dari kabupaten datang ke sini. Anda ikutin kasus ini sejak kapan? Dari awal pas film mulai viral. Mulai viral. Terus ketika film itu mulai viral, apa yang Anda yakini? Saya yakin dari 7 terpidana dan Saka itu bukan pembunuhnya. Anda yakin itu? Yakin. Dengan Bapak, siapa namanya Pak? Saya Pak Nursid sebagai simpatisan Saka Tatal. Simpatisan Saka Tatal. Dari daerah mana? Saya dari daerah Klan Jatimerta. Jatimerta, itu masih Kabupaten Cirebon ya? Masih Kabupaten Cirebon. Oke, Anda masih kerabat Saka Tatal? Enggak, tapi Anda simpatisan? Simpatisan. Apa yang Anda sampaikan? Saya semoga ini melihat kronologis dan yang sudah viral, ternyata ini harus dibebaskan. Satu Saka Tatal yang 8 itu harus dibebaskan untuk menegakkan keadilan. Amin. Itu. Pasalnya saya ke sini ini Vini divisi. Saya datang, saya lihat, saya menang. Saya datang, saya lihat, saya menaklukkan kedoliman. Gitu. Allahu Akbar. Pak, bicara soal keadilan sungguhnya, kan dalam hal ini kan ada korban yang meninggal dunia. Saya ingin tahu Bapak juga kan ngikutin kasus ini juga. Iya. Ya kalau disebutkan bahwa dalam hal ini adalah kasus pembunuhan yang pada prakteknya udah diputus sampai 3 tingkat dari PN, dari Pengadilan Tinggi sampai kasasi. Iya. Bapak, menurut Bapak seperti apa pandangan itu? Saya juga merasa berduka dengan sepeninggalnya Vina dan Eki. Tapi di balik semua itu kan ada penyelidikan dan BAP segala macam-macam lah. Ya. Ternyata orang tidak menegakkan, artinya tidak mengadilkan sebagaimana mestinya. Ya. Gitu. Menurut pengetahuan saya. Oke. Gitu. Dan Bapak yakin bahwa kali ini sidang ini akan berpihak kepada Insya Allah yakin. Yakin. Dari musisi Cirebon saya yakin. Yakin. Oke, dan itu dia apa yang disampaikan oleh warga yang ada di sini. Dan apapun itu, proses persidangan adalah hal yang dimana ini mutlak menjadi wewenang hakim dan pembuktian di dalamnya. Saya Abraham Silaban akan mengawalnya. Kita masuk.
Terima kasih Pak semua. Terima kasih Pak. PK Sakatatal ini sebenarnya tidak usah pakai novum, ya. Dari putusan saja diuraikan lagi. Ya. Ini sebenarnya tidak layak ini dilakukan orang Jokowi sebenarnya.